Oke, teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dedi Prasetyo. Dan tentu saja masih di channel Dedi Prasetyo ya. Dan tentu saja masih akan membahas seputaran yang namanya gangguan asam lambung yang disertai GERD, disertai juga dengan kecemasan berlebih atau anxiety ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau menerangkan dulu bahwa saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih dengan puluhan sensasi yang tidak nyaman lama sekali bertahun-tahun ya teman-teman ya, dan merasakan rasa tidak nyamannya setiap hari. Nah, makanya saya itu ingin memotivasi kalian membuat video-video seperti ini agar supaya bisa memotivasi kalian ya yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai selain kita harus menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, kita juga harus memenuhi kebutuhan gizi kita dan istirahat kita ya teman-teman ya. Nah, kita akan mengulik satu persatu ya. Saya akan menjelaskan satu persatu supaya kalian itu bisa memahami dan bisa cepat terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sembuh ya teman-teman ya, selain dari kita menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup ya teman-teman ya, yang kita harus ketahui itu adalah kita itu harus memenuhi gizi kita dan istirahat kita. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Karena kenapa kita harus memenuhi gizi kita? Karena gizi kita dibutuhkan oleh tubuh kita untuk merecovery sel-sel di tubuh kita yang rusak. Nah, jadi yang kedua, kenapa kita harus istirahat? Karena di istirahat itulah waktunya tubuh kita untuk merecovery tubuh kita yang rusak, sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung disertai dengan GERD, anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, sebenarnya yang paling utama yang harus pertama kali dilakukan adalah penuhi gizinya, penuhi kandungan-kandungan gizi di tubuh kita. Dengan cara apa kita memenuhi gizi di tubuh kita? Dengan cara memakan makanan yang kita makan itu yang mengandung gizi, mengandung protein ya teman-teman ya. Nah, tapi kendalanya ya teman-teman ya, problemnya untuk kita nih, untuk orang-orang yang pernah terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu kan kita selalu banyak pantangan ya teman-teman ya. Gimana kita mau memenuhi gizi ya teman-teman ya. Sedangkan kita makan ini dipantang, makan itu dipantang ya teman-teman ya. Nah, itu jadi saya mau membagikan tips cara saya memenuhi gizi tubuh saya agar saya itu bisa memenuhi kebutuhan gizi di tubuh saya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya supaya kalian tuh bisa cepat keluar juga, bisa cepat terbebas juga dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Kita nggak usah membahas tentang sensasi-sensasinya dulu. Kalau misalkan kita sudah memenuhi gizinya, nanti sensasi-sensasi itu akan hilang sendiri kok teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui sekarang itu ya teman-teman ya, kita itu harus memenuhi gizi kan yang pertama tadi. Nah, tetapi kita itu kan terkendala dengan pola makannya ya. Kita itu harus mantang banyak sekali pantangan ya teman-teman ya. Nah, yang saya lakukan dulu ketika saya mengalami itu ya teman-teman ya, saya juga mengalaminya ya teman-teman ya, ketika saya sadar bahwa saya ini perlu gizi untuk saya berpikir, untuk saya beraktivitas, untuk saya melawan sensasi yang tidak nyaman di tubuh saya itu harus banyak gizi di tubuh saya. Tubuh saya itu harus kuat gitu ya, supaya saya itu bisa eh, melawan sensasinya bahkan bisa sampai sembuh total gitu ya teman-teman ya. Nah, cara saya itu adalah dengan cara mengetes semua makanan yang kira-kira menimbulkan sensasi atau enggak. Kira-kira misalkan saya tahu nih, oh iya makanan ini gizinya banyak, proteinnya banyak.
tapi kira-kira menimbulkan sensasi apa enggak. Itu saya makan ya teman-teman ya. Ketika saya makan menimbulkan sensasi, ya saya tinggalkan. Tapi kalau misalkan tidak menimbulkan sensasi, ya saya hajar terus makanan itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sialnya untuk saya dulu ya teman-teman ya, semua makanan itu menimbulkan sensasi ya teman-teman ya. Ketika pertama pertama kali terkena, ketika sedang parah-parahnya, saya itu dulu sangat parah sekali. Sampai saya minum air putih saja pun dulu saya sampai mual muntah ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu karena sudah luka ya lambungnya, sudah ada luka lambungnya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah mengkonsumsi vitamin ya teman-teman ya. Kita bantu dengan hal seperti itu. Nanti kalau misalkan kita sudah mulai kuat, kita coba semua makanan lagi. Nanti ada waktunya kok teman-teman ya. Kita makan makanan yang nggak menimbulkan sensasi dulu. Walaupun emang harus makan nasi aja, ya makan nasi aja dulu ya teman-teman ya. Tapi harus perutnya jangan sampai kosong ya teman-teman ya. Terus kita makan 2 jam sekali, 2 jam sekali kita makan. Nanti setelah kita begitu terus dengan disiplin, nanti kita akan mengalami perbaikan walaupun sedikit. Nah, mulailah tubuh kita itu merasa kuat dan coba-coba makanan yang kira-kira nggak ada menimbulkan sensasi. Pasti ada, pasti ketemu ya teman-teman ya. Pasti ada kok. Saya yakin pasti bisa. Pasti ada yang makan makanan yang nggak menimbulkan sensasi dan itu mengandung gizi yang banyak. Coba-coba aja nggak apa-apa. Nggak berbahaya nggak. Cuman sensasinya aja yang nggak nyaman. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita harus penuhi gizi kita. Nah, kemudian untuk istirahatnya ya teman-teman ya, kita juga perlu istirahat di malam hari, tidur di malam hari itu minimal 8 jam sehari ya, semalam ya teman-teman ya. Nah, kalau nggak 8 jam ya 7 jam, kalau nggak apalagi kalau bisa 9 jam malah lebih bagus ya teman-teman ya. Karena di waktu kita tidur itu dibutuhkan tubuh kita itu untuk eh, rileks ya. Jadi ketika tubuh kita itu sudah rileks, semuanya sudah jadi diem semua anggota tubuh kita. Nah, disitulah sel-sel di tubuh kita itu ketika kita itu tertidur lelap, ketika kita tertidur lelap ya, itu sel-sel di tubuh kita itu akan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, untuk memperbaiki sel-sel di tubuh kita yang rusak itu ya dari gizi itu tadi ya teman-teman ya, bukan dari obat-obatan yang kita makan, bukan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk merecovery tubuh kita yang rusak itu ya dari kandungan-kandungan vitamin, kandungan-kandungan protein, mineral, gizi di tubuh kita itu tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus berpikir cerdas, harus berpikir ilmiah ya teman-teman ya. Jadi jangan menyangkut-nyangkutkan ke hal-hal yang gaib-gaib ya teman-teman ya. Karena biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu selalu kadang-kadang ada juga yang menyangkut-nyangkutkan ke hal-hal yang gaib. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya, jujur saya juga dulu seperti itu. Nah, tapi setelah saya sadar, setelah saya berpikir ilmiah dan akhirnya oh iya, saya itu terkena gangguan ini karena saya itu pola hidupnya itu dulu memang nggak benar, memang berantakan ya teman-teman ya, bertahun-tahun. Makanya saya bisa terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi sembuhnya juga pun harus menggunakan metode ya teman-teman ya, harus lama juga, jadi harus sabar juga ya teman-teman ya. Nah, jadi yang diperlukan tubuh kita yang paling pertama untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu adalah penuhi gizinya. Kalau tubuh kita sudah terpenuhi gizinya, maka recovery di tubuh kita itu akan semakin cepat ya teman-teman ya, dibantu juga dengan istirahat gitu ya teman-teman ya. Itu sangat ilmiah sekali kok teman-teman, mau di tes di mana saja pun pasti seperti itu jawabannya. Selain kita harus menjaga pola makan, pola hidupnya dengan disiplin, kita juga harus menjaga kita juga harus memenuhi gizi di tubuh kita gitu. Kalau tubuh kita itu sudah gizinya sudah terpenuhi, ya recovery di tubuh kita itu cepat ya teman-teman ya, daya tahan tubuh kita itu bagus dan akhirnya ya kita eh, semakin hari kita penuhi gizinya, nanti akan melakukan melalui perbaikan ya, akan muncul perbaikan-perbaikan walaupun sedikit, yaitu ada perbaikan ya teman-teman ya, pasti itu pasti ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalian yang saat ini masih sering banyak merasakan sensasi ini itu nggak usah khawatir ya teman-teman ya.
untuk gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu memang sensasinya nggak nyaman banget ya teman-teman ya. Kalau memang kalian itu sudah pernah periksa ke dokter, sudah pernah periksa ya, sudah pernah cek ya, terus kemudian kata dokternya kalian itu hanya terkena gangguan asam lambung, kalian itu terkena gangguan asam lambung, GERD, terus kemudian dispepsia fungsional, dispepsia organik gitu ya. Ya udah gitu ya. Itu adalah senjata kalian, patokan kalian. Jadi udah kalian tuh nggak apa-apa kok, tenang aja. Seiring berjalannya waktu pasti kalian tuh bisa membaik. Yang penting itu tadi kuncinya. Yang pertama, penuhi kebutuhan gizi di tubuh kita, kemudian kita istirahatkan yang cukup, minimal satu malam tuh 8 jam satu hari ya teman-teman ya. Kalau 9 jam lebih bagus ya teman-teman ya. Usahakan seperti itu, mau nggak mau memang harus seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah bisa menerapkan seperti itu dengan disiplin, kalian nggak kerasa hari ini harus pokoknya bisa nggak bisa mau nggak mau 8 jam aku harus sudah tertidur gitu. Ketika sudah di malam hari, ketika jam 8 malam aku harus sudah tertidur dan tidur saya itu harus mencukupi gitu kan. Harus minimal 8 jam, kalau enggak 9 jam itu malah lebih bagus, 7 jam juga nggak apa-apa gitu. Kalian disiplinkan terus seperti itu, dan kalian harus makan makanan yang bergizi, penuhi gizi di tubuh kalian, entah bagaimanapun caranya penuhi gizi kalian, pasti kalian bisa membaik, tenang aja gitu. Pokoknya tenang aja, kalian pasti bisa membaik, kalian pasti bakalan sembuh total. Dan mungkin cara-cara ini tidak dikasih tahu ya di mentor-mentor yang sudah sembuh di luaran sana ya teman-teman ya. Tapi beruntung ya kalau memang kalian menemukan channel ini ya teman-teman ya. Jadi yang harus kalian penuhi untuk pola makan, pola pikir, pola hidup itu memang menyusul ya teman-teman ya. Itu disertai seiring berjalannya waktu. Tapi yang harus penting harus kalian lakukan adalah yang pertama, penuhi gizi kalian entah bagaimanapun caranya. Dan kemudian yang kedua itu istirahatnya atau tidurnya itu yang cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu adalah pengalaman saya sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Jadi kalau misalkan kita itu kekurangan gizi, kita itu kekurangan protein, itu banyak sekali yang dirasakan di tubuh kita ya teman-temannya. Tambah lagi kita terkena yang namanya GERD, anxiety, kecemasan berlebih. Kita nggak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih aja, ketika kita kekurangan gizi, kita itu kerasa lemes, kita itu kerasa kelayangan, kekurangan kayak kita itu nggak semangat dalam sehari-harinya ya teman-temannya. Ditambah lagi kita itu mengalami yang namanya gangguan asam lambung, ditambah lagi kena GERD, ditambah lagi kena kecemasan berlebih. Nah, jadi sebenarnya untuk gangguan asam lambung, GERD itu sebenarnya nggak bahaya. Yang memperbahayai itu, yang bikin bahaya itu adalah pikiran kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami sensasi yang nggak nyaman, anxiety kita itu langsung muncul. Anxiety kita itu langsung meresponnya dengan hal-hal yang negatif. Ketika merasakan sensasi yang nggak nyaman, waduh, apakah ini tanda-tandanya saya mau mati? Nah, itu adalah pikiran-pikiran negatif ya teman-temannya. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, jadi eh, ya nggak salah, kalian nggak salah memikirkan seperti itu, sebenarnya nggak salah karena itu muncul dari tubuh kalian sendiri ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian sudah memenuhi gizi kalian, sudah memenuhi eh, di tubuh kalian itu gizinya itu sudah terpenuhi di tubuh kalian, kalian tuh nggak bakalan suka cemas, kalian tuh nggak bakalan suka ketakutan-ketakutan gitu kok ya teman-teman ya. Ketakutan-ketakutan itu tuh muncul karena tubuh kita itu merasakan sensasi yang nggak nyaman, dan sensasi nggak nyaman itu ya karena ada kerusakan sel di tubuh kita ya teman-teman ya, seperti ya tadi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, jadi mulai sekarang ya teman-teman ya, berpikirlah secara rasional, jangan memikirkan ke arah-arah yang enggak ya, ke hal-hal yang gaib-gaib, yang mistis-mistis ya teman-temannya. Jadi berpikirlah secara jernih. Nah, jadi mulai sekarang kalau kalian ingin kuat, ingin melawan gangguan ini, yang harus kalian lakukan adalah penuhi gizi kalian dan bantu tubuh kalian untuk merecovery tubuh kalian dengan cara istirahat yang cukup, tidur di malam hari yang cukup. Udah dua itu aja sebenarnya ya teman-teman ya. Untuk yang pola makan, pola pikir, pola hidup itu perlu juga, tapi itu dikesampingkan dengan
keseharian kalian terapkan juga, itu juga perlu juga ya teman-teman ya. Tapi yang lebih perlu lagi ya tadi, penuhi gizi kalian dulu, penuhi protein kalian, kandungan gizi tubuh kalian itu harus kalian penuhi dulu deh pokoknya. Supaya kalian tuh punya banyak tenaga, punya banyak zat-zat bagus ya untuk merecovery sel-sel tubuh kalian tuh yang rusak gitu. Kalau kalian nggak punya gizi yang bagus, gimana sel-sel tubuhnya mau dibenerin ya teman-teman ya. Ada luka gitu di tangan misalkan, terus kemudian kalian nggak punya imun tubuh kalian itu nggak bagus, nggak punya kan, tubuh kalian itu nggak punya eh, apa namanya tadi, sel-sel yang harus diperbaiki itu nggak bisa karena nggak ada gizinya ya teman-teman ya. Kalian itu nggak bakal ada perbaikan ya teman-teman ya. Kalau kalian punya luka di tangan gitu misalnya, kalau gizi kalian nggak terpenuhi ya lukanya bakalan lama membaiknya gitu ya teman-teman ya. Apalagi di bagian lambung, di lambung itu kan kita pakai terus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian nih, untuk saat ini yang sedang menonton, jadi coba pokoknya nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut ya teman-teman ya. Jadi tanamkan dalam hati kalian ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bisa membaik, kalian itu bisa sembuh total ya teman-teman ya. Karena saya juga dulu seperti itu, apapun yang terjadi, pokoknya tubuh saya itu harus penuhi gizinya dulu supaya kuat untuk menjalankan hari esoknya lagi. Ketika ada sensasi yang muncul ya kita bisa melawannya ya teman-teman ya. Karena kita punya tubuh yang sehat, yang kuat ya teman-teman ya. Walaupun sensasinya muncul itu nggak akan terjadi apa-apa kalau misalkan tubuh kita itu punya daya tahan tubuh yang kuat. Nah, jadi menurut pengalaman saya dulu seperti itu, makanya saya bisa membaik, yaitu yang paling terutama adalah memenuhi gizi, terus kemudian tidurnya yang cukup. Nanti deh kalian buktikan sendiri kalau misalkan kalian sudah menerapkan, pasti kalian secara tidak sengaja ketika sehari, 2 hari, 3 hari, oh iya ternyata benar ya. Ternyata kita itu harus penuhi gizi kita. Nah, jadi kita itu harus berpikirnya secara ilmiah ya teman-teman ya. Kita bisa dari kita lahir sampai kita besar seperti ini ya teman-teman ya. Sampai kita penyakit seperti ini, kita kan makan ya teman-teman ya. Dan itu kita bisa besar seperti ini, kita itu kan karena makan, karena kandungan-kandungan gizi di tubuh kita itu yang bikin kita itu besar ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ingin sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu tandanya ada salah satu sel-sel di tubuh kita itu ada beberapa sel-sel yang rusak. Nah, jadi harus kita perbaiki dengan cara penuhi gizi tubuh kita dengan cara apapun ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian bantu tubuh kita untuk merecovery tubuh kita yang rusak, sel-sel yang rusak, dengan cara kita diamkan tubuh kita dengan cara istirahat yang cukup ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu saja video dari saya teman-teman ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan klik di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya akhiri video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.